anak-anak, bagaimana kabarnya? Tentunya baik ya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia kelas 11 bersama Ibu Irma. Mari perhatikan dan simak materi dari Ibu ya. Selanjutnya, untuk melakukan gerak pada gambar, anak yang sedang melakukan olahraga lari, yaitu ini adalah anak yang sedang olahraga lari, yaitu adik kakak ya. Jadi ketika berlari, itu tuh pastinya kita membutuhkan energi. Benar? Energi diperoleh dari zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana zat-zat yang diperlukan oleh tubuh tersebut dapat beredar dan masuk ke seluruh bagian tubuh, misalnya ke otak, tulang, atau jaringan kulit? Nah, jawabannya adalah karena adanya sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah yang membuat zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tuh akan beredar masuk ke seluruh bagian tubuh. Jadi dari otak, tulang, sampai ke jaringan kulit. Oke, selanjutnya silakan disimak materi Ibu berkenaan mengenai sistem peredaran darah manusia. Ya, sistem peredaran darah manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup maksudnya adalah darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah dalam satu kali peredaran darah 2 kali melewati jantung. Ya, selanjutnya fungsi sistem peredaran darah. Jadi, fungsi sistem peredaran darah di sini ada 4. Yang pertama sebagai transportasi. Transportasi di sini maksudnya nutrisi dan zat buangan dibawa oleh darah untuk diedarkan maupun dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua sebagai perlindungan, berperan untuk melindungi tubuh dari cedera atau invasi benda asing. Yang ketiga sebagai penjaga suhu tubuh, hasil dari metabolisme berupa panas yang dibawa ke seluruh tubuh. Dan terakhir yaitu sebagai penyangga, yaitu protein darah berperan sebagai penyangga untuk mempertahankan pH optimum darah. Ya, selanjutnya sistem peredaran darah itu terdiri atas 3. Ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah, jadi darah itu apa? Cairan yang mengalir dalam pembuluh darah. Sedangkan jantung itu berfungsi sebagai alat pompa untuk mengalirkan darah. Dan pembuluh darah itu serangkaian saluran tempat darah mengalir. Nah, untuk materi kali ini yang Ibu bahas yaitu berkenaan mengenai darah, yaitu ada komponen penyusun darah. Nah, jadi tadi sebelumnya, ayo, masih ingat tadi yang Ibu bilang darah? Apa itu darah? Oke, jadi darah itu merupakan jaringan ikat cair yang berfungsi untuk transportasi zat pada tubuh manusia. Nah, karakteristik darah yaitu ada beberapa. Yang pertama, darah lebih berat dan lebih kental daripada air. pH darah itu berkisar 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi, mulai dari merah terang hingga merah tua kebiruan, tergantung kadar oksigen yang dibawa darah. Yang keempat ini volume darah berkisar 8% dari berat tubuh. Dan terakhir, volume darah laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, bergantung pada berat tubuh dan berbanding terbalik dengan jaringan lemak dalam tubuh. Nah, itu adalah karakteristik darah atau ciri-ciri darah.
Oke, selanjutnya komponen penyusun darah itu tersusun atas 4, ya, ada sel darah merah, yang kedua ada sel darah putih, yang ketiga keping darah, dan keempat plasma darah. Nah, untuk di dalam tubuh itu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah itu sekitar 45%. Sedangkan plasma darah itu sekitar 50% yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita masuk pembahasan dulu. Yang pertama adalah plasma darah. Nah, untuk plasma darah, coba perhatikan di sini ya, ada gambar ya berupa cairan plasma darah itu berwarna bening kekuningan. Ya, bening kekuningan yang tersusun atas 92% air, 1%-nya bahan campuran kompleks, yaitu ada anorganik, organik, dan gas darah. Sedangkan ada 7% yaitu dari protein plasma. Nah, kita bahas dulu yang protein plasma. Nah, untuk protein plasma itu terdapat 3 jenis protein plasma. Itu ada albumin, jadi protein plasma terbanyak, jadi sekitar 55-60% dari volume total. Terus berperan untuk menjaga tekanan osmosis koloid darah. Jenis protein plasma kedua itu ada globulin, membentuk sekitar 35% protein plasma. Terdapat alfa atau beta globulin, yaitu pembawa lipid, hormon, dan substrat lain, dan gamma globulin atau antibodi. Dan jenis protein plasma yang ketiga ada fibrinogen, yaitu pembentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di jaringan limfoid. Baik, selanjutnya yaitu sel darah merah atau disebut dengan eritrosit memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama berbentuk bikonkav seperti pada gambar ini ya, yang bergerak-gerak ini. Nah, ini adalah gambar sel darah merah yang berbentuk bikonkav. Berdiameter 7,65 μm dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Setiap eritrosit itu mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin atau volumenya sepertiga volume sel darah. Hemoglobin itu tersusun dari suatu protein globin, terdiri dari 4 rantai polipeptida yang melekat pada 4 gugus hem yang mengandung zat besi. Oke. Sel darah merah eritrosit itu memiliki jumlah eritrosit pada sel darah laki-laki itu 4,2 sampai 5,4 juta sel atau milimeter kubik. Hematokrit dari laki-laki itu 42% sampai 54%. Nah, berbeda dengan jumlah sel darah perempuan, yaitu 3,8 sampai 4,8 juta sel atau milimeter kubik. Hematokrit perempuan itu 37% sampai 47%. Nah, satu tetes darah berkisar 50 mm kubik. Nah, apa tuh hematokrit? Jadi hematokrit itu rasio volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma darah menggunakan metode sentrifugasi. Nah, sel darah merah berfungsi itu yang pertama berperan dalam mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin, dan kedua berperan dalam membawa karbon dioksida ke paru-paru. Ya, sel darah putih ya, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, itu ada karakteristik atau ciri-cirinya, yaitu jumlah normal leukosit itu 5.000 sampai 10.000 sel atau milimeter kubik
Jumlahnya dapat meningkat apabila terdapat infeksi. Berperan dalam melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Setelah diproduksi di sumsum merah tulang atau sumsum kuning tulang, leukosit hanya dapat bertahan dalam sirkulasi sekitar 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Kemampuannya bertahan dalam jaringan tergantung pada jenisnya. Nah, sel darah putih itu terdapat jenisnya ya, ada 2 berdasarkan keberadaan granula. Yang pertama granulosit. Jadi granulosit ini yaitu memiliki granula atau butir, butir ya. Itu berdasarkan perwarna WREC itu dibagi menjadi 3. Jadi granulosit itu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan jenis leukosit yang kedua itu ada agranulosit, yaitu tidak memiliki granula atau butir. Ya, ada 2, yaitu ada limfosit dan monosit. Nah, yang terakhir yaitu dari komponen penyusun darah yaitu keping darah atau trombosit, yaitu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang pertama, fragmen sel yang tidak bernukleus dan berasal dari megakariosit yang sangat besar dalam sumsum tulang. Yang kedua, berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel atau milimeter kubik. 3. Sitoplasma dari trombosit terbungkus membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula, berperan dalam proses pembekuan darah. Dan yang keempat, berupa struktur yang sangat aktif dan di dalam darah berumur 5 sampai 9 hari. Apabila sudah tua, akan diambil oleh makrofag pada limpa dan hati darah. Nah, ini ada gambar ya. Gambar, jadi sebut saja namanya Ucup. Ya, jadi Ucup itu sedang lari sore, tapi waktu lagi asik berlari ya, tiba-tiba Ucup tersandung batu dan jatuh ke tanah. Bruk. Setelah bangkit, Ucup menyadari ternyata di bagian lututnya luka dan berdarah. Nah, kalau lagi luka terus berdarah, biasanya itu nggak perlu waktu lama sampai akhirnya luka itu berhenti. Kok bisa gitu ya? Kenapa? Ayo, jawabannya karena tubuh kita itu memiliki mekanisme pembekuan darah. Jadi seperti apa ya proses pembekuan darah itu? Nah, jadi yang pertama, mekanisme pembekuan darah itu adanya luka, ya luka dan berdarah. Maka trombosit itu akan pecah, mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, trombokinase ini akan mengubah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan Ca2+ atau ion kalsium. Selanjutnya, trombin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi fibrin. Nah, fibrin ini atau benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka sehingga darah berhenti mengalir. Nah, begitu proses mekanisme pembekuan darah. Dan sekian